salah satu lagi deh Pak Ustadz. Baik. Kan banyak konten-konten ya, video ya tentang orang sakaratul maut, terus pas lepasnya itu terlihat gitu bayangan perginya gitu ya. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Ruhnya tertangkap video, ya tertangkap kamera, ruhnya itu keluar gitu. Itu kita perlu dipercayai nggak sih? Yang Kelihatan. Bisa ngelihat cuman malaikat dan Rasulullah. Manusia biasa nggak ngelihat. Berarti yang tertangkap kamera itu? Wallahu alam. Saya nggak pernah belajar sama guru saya, nggak pernah terdengar itu. Ada juga setelah di sini hatta yugharhir, mulai dibuka amal ibadah kita, baik yang jelek ataupun yang baik, dari mulai nakil balik sampai kita meninggal dunia, dicubit satu-satu. Makanya orang meninggal kadang-kadang matanya ada yang mendelik, ada yang senyum. Kalau yang senyum, dia ngelihat catatan amal baiknya banyakan. Kalau yang mukanya masam, apalagi sampai jadi setelah dia ngelihat semua amal catatannya dari mulai akhir balik sampai dia meninggal, baru amal roh itu dicopot. Diperlihatkan pada waktu sampai di sini. Kan ditarik dari sini. Iya, sampai sini. Suka dingin ya, Pak Ustadz. Dari sini sampai sini. Kadang-kadang ini dingin masih panas. Iya, masih hangat. Sampai sini. Dingin juga. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Iya. Dari sini berhenti. Diperlihatkan sama malaikat. Nih amal perbuatan lu. Lu ngomongin orang, lu berantem, lu ngomelin laki, lu ngomelin anak, lu makan ini semua dilihatin. Nih lu pakai sendal orang, lu ngumpetin sendal bocah aja di sekolah. Di semua dilihatin. Tapi kalau kita udah bertaubat juga tetap dilihatin, Pak Ustadz. Tetap dilihatin. Tapi dilihatinnya ada yang udah stabilo, ada yang melon. Kita kan udah bertaubat umpamanya. Iya. Ya Allah, ampuni saya Allah udah bertaubat. Ya itu di stabilo, ada di stabilo hitam, ada yang melon. Nah, pada saat banyakan kebaikannya, dia tersenyum. Kan banyak orang meninggal kayak senyum gitu. Tarik dari sini, baru setelah amal perbuatan ditutup, sudah dilihatkan semua, baru tarik. Ada yang mangap, ada yang berkurang, ada yang mangap, ada yang mendelik, ada yang keluar air mata. Kita sih pokoknya minta amal Allah husnul. Kalau durhaka kepada orang tua katanya Pak Ustaz, jangankan dia lagi nanti di pada masa kita kenal hukum, di dunia aja udah dinampakkan begitu. Dosa yang dinampakkan di dunia itu, 1, dosa berzina, 2, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita belum minta maaf, misalnya ini belum sempat minta maaf, dia udah meninggal. Iya gitu. Kalau kita punya dosa sama orang tua, banyak ziarahi makamnya, kirim doa padanya, bacain Fatihah, bacain Al-Quran bahannya untuk dia. Kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai dia meninggal, setelah dia meninggal dia berbuat baik dengan membacakan doa kepada orang tuanya, maka anak tersebut dianggap anak berbakti kepada orang tua. Jadi cara nebusnya, bisa juga ya Pak Ustaz diampunkan kesalahan. saya kalau datang ke rumah saya, maafin saya kalau selama saya hidup sama emak saya banyak nyakiti, maafin saya salah dan dosa saya. Tapi jangan minta didoain, musyrik. Mohon maaf mas, saya baru bisa datang karena begini. Itu boleh ya? Boleh. Minta maaf ke yang sudah meninggal boleh? Boleh. Oh. Terus kita doain. Ada, kan ada orang tua itu saking sakit hatinya sampai mati tidak aku maafkan, gimana Pak Ustaz? Iya kayak gitu. Iya itu gimana tuh? Yang punya ketentuan baik dan buruk itu hanya Allah. Kalau kita minta maaf dengan tulus, minta maaf dengan tulus, maka Allah tahu maksud dan tujuan kita. Lepas semuanya kepada Allah. Diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Nanti pada saat dihisab, lu udah nggak maafin begini kata Allah, dia udah minta maaf. Cuma udah meninggal, dia udah bacain Al-Fatihah, udah bacain Al-Quran, udah bacain Yasin. Dia udah jadi anak soleh setelah lu meninggal kata Allah.
ditanya. Ya, Pak Ustadz mau tanya ya, kalau seandainya kita diurus sama orang lain, misalnya saya nih, saya diangkat sama orang lain dari bayi misalnya, terus dosa saya tuh dosa sama orang tua ada nggak, atau dosanya sama orang tua angkat? Ya dosa kita mah sama orang tua kalau kita melakukan pelanggaran yang orang tua kita nggak suka. Tapi kalau kita dosa kita sama ibu angkat kita, sama dosa kita seperti dosa kita sama orang tua. Kalau non muslim gitu. Takut tanya nggak apa-apa ya. Takut tanya yang lama itu ya. Oh iya iya. Kayaknya nggak ada ikatan batin gitu kalau Apa yang nanya ya? Apa yang sekedar nanya? karena Ya kalau mendoakan imannya sama nggak? kalau ibu kandung imannya sama tapi nggak ada ikatan batin, dari kecil ikutnya sama nenek tapi nenek non muslim, Terus bapak muslim. bapak muslim tapi ya sama nggak ngurusin gitu, ikutnya sama ikut nenek dari bayi. Itu Neneknya perkaranya agama. gimana sekarang? Jadi maksudnya itu kita Kita mendoakan nggak ya. kan doain ibu tuh, tapi karena sejak kenal Nggak. sama Islam jadi oh ternyata walaupun ini juga harus mendoakan Kedua orang orang tua tua. gitu kan, tapi sebenarnya di hati nggak ada perasaan apapun gitu loh, cuma kayak sekedar karena Sekedar, itu kewajaran Ya gitu. itu termasuk dicatat sebagai anak soleh. Udah ditelantarkan, udah nggak diurusin tapi masih bisa berbakti. Itu tambah bagus malah. Malah kalau bisa malah tambah banyak doainnya. Itu. Ya. Pak Ustadz, berarti satu lagi nih. Misalnya ada nih bayi, dia orang tuanya sebenarnya Islam, orang tuanya Islam, terus diangkat dikasihkan diadopsi orang. Nah orang tua angkat ini Kristen gitu. Akhirnya si anak itu besar dalam Kristen gitu, asuhan Kristen. Dibaptis dah gitu. Ya pokoknya ya karena ini ya. Nah itu kan seperti itu sebenarnya dosanya dosa siapa ya kalau kayak gitu ya? Dosa. Kalau dia sebelum akil balik, Heeh. maka dosa itu dosa orang tua. Tapi setelah Setelah gede, dia akil balik, heeh, dia kan dikasih akal. heeh. Maka dosa itu ya balik kepada dia. Tetap kafir. Tetap kafir. Kalau dia, bapak gue Islam nih, gue masuk Islam. Heeh. Dia nggak mau Kristen, dia balik pergi. Karena waktu itu belum dapat hidayah gitu, hidayah. Waktu itu kan belum dapat hidayah gitu. Kan gini, Karena dia dari lahir yang namanya sampai hidayah gede. itu kan bukan turun dari Allah kita ambil. Iya Hidayah itu betul. sudah ada, kita jemput. Oh iya. Jadi setelah dia akil balik, maka kolam kristenisasinya sudah tertulis. Cuman memang dosa si bapak yang menitipkan itu double. Untuk nah sekarang misalnya si anak itu akhirnya alhamdulillah setelah udah gede dewasa Dapat masuk hidayah. Islam, masuk hidayah dapat Islam. Terus anak itu kepengen ayah kandungnya tuh terhindar dari dosa gitu. Apa cukup memaafkan aja, ya udah maafkan aja deh Ya bahwa satu dulu memaafkan, nggak yang paham kedua gitu. mendoakan. Mendoakan juga. Ya Allah, maafin kesalahan orang tua saya yang saya sudah dititipkan untuk masuk di Kristen ini bagaimana. Tolong diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Saya tidak ada dendam, jangan hisab dia karena dari rumah saya tidak marah dan tidak memaafkannya. Iya. Dia berdoa seperti itu. Iya, Dia iya. terangkat. Iya. Bahkan malah dia doanya paling mustajab. Mustajab, Karena orang Kristen yang masuk Islam, dosanya semua dihapus, kebaikannya semua diakui. Masya Allah. Makanya sering minta doa sama mualaf. Oh. 2, sering minta sama orang sakit doa. Orang sakit doa mustajab. 3, pada saat hujan lebat. Doa makbul. Sering minta doa sama orang sakit. Jadi orang sakit kita doain, kita juga minta doain biar Allah doa. Kita aminin. Kalau misalnya mualaf nih, dia misalnya nikah mualaf, tapi tidak dapat bimbingan, Lakinya. ya dengan pasangannya nggak dapat bimbingan, akhirnya dia ya biar begitu aja, akhirnya Islamnya nggak ibadah, nggak nutup aurat, nggak apa, Ya. itu kalau gitu salahnya. Istrinya dapat dosa 1 atas ketidaktahuannya, suaminya dapat dosa 2 karena tidak Tidak melaksanakan membimbingnya. tanggung jawab bimbingan Islam kepadanya.
Nah, sekalipun misalnya yang Islam aslinya perempuan, si suami itu mualaf karena nikah karena ketarik si itu, tetap juga itu. Ya justru kalau yang mualafnya laki-laki, Yang mualaf si yang laki. Islam keturunan ini harus Bimbingnya, mengarahkan, memberikan bimbingan. Kalau dia nggak bisa, Kalau dia nggak ya bisa, belajar ngaji, belajar sama ngaji dia, sama aja. saya ini belajarnya ngaji. iya kalau syukur kalau misalnya disuruh ngaji, tapi kalau enggak ya sudahlah, yang penting lo Islam waktu nikah. Jadi si istrinya pun cuek juga itu. Ya, Istri itu dosa juga kan, ya. namanya amal itu ada dua catatan buku. Heeh. Ya pada saat kebaikan Kebaikan. Allah catat kebaikan, pada saat keburukan Allah catat keburukan. Oh, iya. Jadi dua-duanya juga berdosa karena Berdosa. sudah tidak menjalankan syariat Oh, Islam iya. secara kafah. Iya iya. Ya, jangankan dia yang mualaf, Mualaf. kita Iya sendiri iya. tidak mengajari anak kita. Iya betul ya. Suami kita sholat subuh kesiangan, ya kita kan harus bangunin. Jadi kalau dalam rumah tangga ya silih asih, silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi saling bersamaan, bukan cuma dunianya kita. Ya sekarang nabung yuk, ya ini yuk, jangan cuma itu. Tapi urusan akhirat, ya kita ngaji yuk, kita ngaji Yasin yuk, malam Jumat, kita ngaji Quran yuk. Ayah ngaji juz pertama, saya juz kedua, besok juz ketiga, saya keempat, pas hatam, yuk doanya kita kasih ke buat ibu kita, bapak kita, ibunya ayah, bapaknya ayah, kita sama-sama. Jadi semua keberkahan hidup bagaimana mengelolanya kita dengan suami dari keagamaannya. Udah ya? Iya Pak Ustadz, tafadhol. Habis-habis nanti. Iya.